Kedudukan tetangga bagi seorang Muslim. Hak dan kedudukan tetangga bagi seorang Muslim sangatlah besar dan mulia. Sampai-sampai sikap terhadap tetangga dijadikan sebagai indikasi keimanan. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaknya ia muliakan tetangganya. Hadis riwayat Bukhari 5589, Muslim 70. Lalu siapakah tetangga itu yang kedudukannya dimuliakan dalam Islam? Para ulama khilaf banyak pendapat mengenai hal ini. Sebagian mereka mengatakan tetangga adalah orang-orang yang salat subuh bersamamu. Sebagian lagi mengatakan 40 rumah dari setiap sisi. Sebagian lagi mengatakan 40 rumah di sekitarmu. 10 rumah dari tiap sisi. Dan beberapa pendapat lainnya lihat Fathul Bari 10/367. Namun pembatasan yang benar adalah sesuai huruf silsilah ahadits dhaifah 1/446. Sebagaimana kaidah fikih yang berbunyi urfu hadu malem yuhadidu bihi asy-syar'u, adat kebiasaan adalah pembatas bagi hal-hal yang tidak dibatasi oleh syariat. Sehingga yang tergolong tetangga bagi kita adalah setiap orang yang menurut adat kebiasaan setempat dianggap sebagai tetangga kita. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Jibril senantiasa menasehatiku tentang tetangga, hingga aku mengira bahwa tetangga itu akan mendapat bagian harta waris. Hadis riwayat Bukhari 6014, Muslim 2625. Bahkan perintah berbuat baik ada di dalam Al-Quran. Sembahlah Allah dan janganlah kamu mempersekutukannya dengan sesuatu pun. Dan berbuat baiklah kepada kedua orang tua, karib kerabat, anak-anak yatim, orang-orang miskin, tetangga yang memiliki hubungan kerabat dan tetangga yang bukan kerabat, teman sejawat, ibnu sabil dan hamba sahayamu. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang sombong dan membangga-banggakan diri. Quran Surah An-Nisa, ayat 36. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam juga bersabda, sahabat yang paling baik di sisi Allah adalah yang paling baik sikapnya terhadap sahabatnya. Tetangga yang paling baik di sisi Allah adalah yang paling baik sikapnya terhadap tetangganya. Hadis riwayat At-Tirmidzi 1944, Abu Daud 9/156, dinilai sahih oleh Al-Albani dalam silsilah Sahihah 103. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bukan mukmin orang yang kenyang perutnya sedang tetangga sebelahnya kelaparan. Hadis riwayat Al-Baihaqi dalam Sunan Al-Kubra 18108. Disahihkan Al-Albani dalam silsilah Sahihah 149. Beliau Shallallahu Alaihi Wasallam juga bersabda, jika engkau memasak sayur, perbanyaklah kuahnya. Lalu lihatlah keluarga tetanggamu, berikanlah sebagiannya kepada mereka dengan cara yang baik. Hadis riwayat Muslim 4766. Selain diperintahkan berbuat baik kepada tetangga, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memberi peringatan keras kepada orang-orang yang berbuat zalim kepada tetangganya. Beliau Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, demi Allah, tidak beriman, tidak beriman, tidak beriman. Ada yang bertanya, siapa itu wahai Rasulullah? Beliau menjawab, orang yang tetangganya tidak aman dari bawaiknya kejahatannya. Hadis riwayat Bukhari 6016, Muslim 46. Syekh Ibnu Utsaimin menjelaskan, bawaik itu maksudnya culas, khianat, zalim dan jahat. Beliau juga berkata, jadi, haram hukumnya mengganggu tetangga dengan segala bentuk gangguan. Jika seseorang melakukannya, maka ia bukan seorang mukmin. Dalam artian ia tidak memiliki sifat sebagaimana sifat orang mukmin dalam masalah ini. Syarriyadis Syalihin 3/178. Ada seorang sahabat berkata, wahai Rasulullah, si Fulana sering salat malam dan puasa, namun lisannya pernah menyakiti tetangganya. Rasulullah bersabda, tidak ada kebaikan padanya. Ia di neraka. Hadis riwayat Al-Hakim dalam Al-Mustadrak 7385. Wallahu a'lamu bishawab.